Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita di pertemuan ke-22 membaca kitab Mutammimah al-Jurumiyah karya Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babul mansubati minal asma, bab yang dinasab dari isim, itu isim-isim yang dinasab. Setelah beliau selesai dari pembahasan isim-isim yang di rofa, maka beliau masuk di pembahasan kedua, yaitu isim-isim yang di nasab. Qala al-mu'allif al-mansubat khamsata asyara, yang dinasab itu ada 15. Di semuanya ada 15. Wahya, dan dia adalah, yaitu beliau akan sebutkan dulu secara umum, kemudian beliau akan rinci satu persatu. Al-maf'ul bih, satu maf'ul bih. Ini yang pertama, wa minhu, dan termasuk darinya, yaitu termasuk dari maf'ul bih al-munada. Jadi maf'ul bih pembahasannya termasuk darinya juga adalah al-munada. Jadi maf'ul bih ini panjang karena dimasukkan di dalamnya juga pembahasan al-munada. Kenapa bisa masuk? Kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wal masdaru, termasuk isim mansub adalah al-masdar, yaitu maf'ul mutlak. Wa isamal maf'ul mutlak, dan dinamakan dengan maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman wa dzarful makan, termasuk isim mansub adalah dzarf zaman dan dzarful makan. Wa isamal maf'ul fi, dan dinamakan dengan maf'ul fi, dinamakan dengan maf'ul fi. Wal maf'ul min ajli, termasuk juga adalah yang mansub adalah maf'ul min ajli, bisa juga li ajli, bisa juga lahu. Wal maf'ul ma'ah, berikutnya maf'ul ma'ah, ini isim mansub. Berikutnya al musyabbah bil maf'ul bih, jadi ada isim mansub tapi diserupakan dengan maf'ul bih, bukan maf'ul bih tapi diserupakan dengan maf'ul bih. Jadi ada kata nanti mansub alal musyabbah bil maf'ul bih, mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih, akan dibahas. Wal hal, hal. Wa tamyiz, tamyiz. Wal mustatna, mustatna. Wa khabar kana wa akhwatiha, ini sudah. Wa khabaru al hurufil musyabbah bilaisa, sudah juga. Wa khabar af'alil muqarrabah, ini juga sudah. Wasmu inna wa akhwatiha, ini juga sudah. Wasmu la allati li nafil jins, ini juga sudah. Wa tabilil mansub huwa arba'at asya kama taqaddam. Demikian pula termasuk isim mansub ada 4 perkara, ini telah lewat penyebutannya tapi belum datang pembahasannya. Karena di marfu'at sudah disebutkan, itu tabi, tapi belum dibahas pembahasannya. Anda bisa pahami ini? Nah, ini jadi 15, tapi sebagiannya sudah dibahas di bab marfu'at, jadi tidak diulang lagi di bab mansubat. Sekarang perlu rinci bab al-maf'ul bih. Bab maf'ul bih, pembahasan ini pembahasan mudah, pendek sekali maf'ul bih, tinggal nanti tambahannya munada. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqau alaihi fi'il, dia adalah isim mansub yang jatuh padanya pekerjaan, artinya dia yang dikenai pekerjaan. Nah, darabtu zaidan, lihat darabtu zaidan, mana maf'ul bihnya? Wa raqitul farasa, mana maf'ul bihnya? Ittaqullaha, mana maf'ul bihnya? Allah. Wa yuqimuna sholata, mana dia? As-sholata, itu adalah maf'ulun bih. Mudah. Wa qismain, wa huwa ala qismain, dia terbagi 2. Dhahirun wa mudmar, ada maf'ulun bih dhahir dan ada maf'ulun bih dhamir. Fa dhahir ma taqaddama dzikru, maf'ulun bi dhahir, apa yang telah lewat penyebutannya. Maf'ulun bi dhahir
apa yang telah lewat penyebutannya. Itu tadi contoh-contoh tadi. Ya kan? Darabtu Zaidan, raqibtul farasa, ittaqullaha wa yuqimunas sholata. Itu namanya maf'ul bi apa? Dhahir. Wal mudmar qisman. Adapun maf'ul bi berupa dhamir maka dia terbagi dua. Ya? Dia terbagi dua. Muttasilun, ada dhamirnya muttasil bersambung. Nah, akromani. Contohnya akromani, mana maf'ul binya? Iya-nya. Wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya yang telah lewat di bab dhamir. Kan di dhamir dulu, akromani, akromana, akromaka, akromaki, akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromahum, akromahunna. Paham ini? Semua itu adalah dhamir maf'ulun bih. Jelas ya? Dan bersambung. Wa munfasil, ada dhamir sebagai maf'ulun bih dan munfasil, terpisah. Nah, contoh iyaya wa akhwatihi, tinggal dibilang iyaya dan saudari-saudarinya, kan sudah lewat. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Iya kan? Sudah lewat. Sudah lewat pembahasannya. Jelas kan? Mudah. Wa qad taqaddama dzalika fi faslil mudmar. Makanya belum bilang telah lewat hal itu di pembahasan dhamir. Betul ini telah lewat? Hah? Betul. Muhammad? Di otak? Tidak dilewat. Selesai. Kemudian wal aslu ayyata'akhkhar anil fa'il. Asalnya itu dia diakhirkan dari fa'il. Ini pembahasan ulang di pembahasan fa'il, ya kan? Kan asalnya susunan fa'il bersama maf'ul kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Di sini berulang lagi itu pembahasan. Asalnya diakhirkan dari maf'ul, dari fa'il. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Lihat, itu asal. Itu asal. Jadi Sulaimanu fa'il, kemudian Dauda itu asal. Kemudian waqad yataqaddama 'alal fa'il jawazan wa wujuban. Kadang dia mendahului fa'il secara boleh dan secara wajib. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il, dan juga kadang dia mendahului fi'il dan fa'ilnya. Kama taqaddam fi babil fa'il. Tinggal antum lihat kembali sebagaimana yang telah lewat di bab apa? Fa'il. Antum bisa paham ini? Sudah kan? Sudah lewat. Jadi lihat lagi di sana. Karena pembahasannya apa? Sama, berulang. Antum paham ini? Pembahasannya sama, berulang. Baik. Jelas kan? Jadi kalau antum mau lihat wujuban dan jawazannya persis di penghujung pembahasan fa'il dulu. Jelas kan? Cek kembali di sana. Wa minhu, ini tambahannya di sini. Wa minhu ma udmira amiluhu jawazan. Di antara bentuk pembahasan maf'ulun bih adalah apa yang disembunyikan amilnya secara boleh. Jadi sekarang biasanya kan maf'ulun bih hilang. Kalau sekarang enggak. Bukan maf'ulun bihnya yang hilang, tapi amilnya. Tahu amilnya? Yang beramal nasab kepadanya. Paham? Jawazan secara boleh, artinya boleh muncul, boleh apa? Tidak. Nah, contoh, qalu khairon. Malaikat berkata khairon. Ini kan setelah sebelumnya malaikat yang lain bertanya, "Mada anzala rabbukum?" Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka bilang, yang lainnya bilang apa? Qalu khairon. Maksudnya qalu anzala khairon. Jadi amilnya itu dihilangkan. Anzala. Anda paham? Tentunya dilihat dari konteks dan siyak sebelumnya. Dilihat dari konteks dan siyak sebelumnya. Jadi antum harus lihat kelengkapannya di surah An-Nahl itu. Antum harus lihat kelengkapannya di mana? Di surat An-Nahl. Coba kita cek. Ada di catatan di bawah. Ada mungkin ya? Atau tidak ada? Mana? Iya. Ya, wakila lilladzina taqaw mada anzala rabbukum qalu khaira. Jadi qalu anzala khaira. Jadi amilnya itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena telah dicukupkan dengan sebelumnya.
Jelas kan? Iya. Lihat keterangan di situ, fahudifal amil alladhi huwa anzala lil qarinatil maqaliyatil lati hiya su'al. Dihilangkan amil yang dia adalah unzila karena ada qarina ucapan yang sebelumnya yaitu bertanya, mada anzala rabbukum. Paham kan? Jelas ini. Jadi boleh hilangkan, dihilangkan tapi secara boleh. Yang perlu itu yang wujuban. Wa wujuban fi mawadi. Dan biasa juga dihilangkan wujuban, artinya tidak akan pernah muncul itu amilnya secara wajib. Fi mawadi, di beberapa tempat. Ini yang dibahas di sini ini. Minha babul istighol. Di antaranya adalah bab al istighol. Ini bab baru disebutkan di sini. Di antaranya dalam bab istighol, bab tersibukkan. Bab apa? Dia tersibukkan. Karena dia tersibukkan, maka sebelumnya itu kalau ada yang dinasab, maka dinasab dengan amil yang mahdhuf wujuban. Sebentar kita lihat hakikatnya. Ini diantara tiba-tiba datang maf'ulun bih dengan amil yang dihilangkan. Wa hakikatuhu, kita baca dulu hakikatnya baru kita jelaskan. Ayat taqaddam masmun. Ada isim di depan. Wa yata'akhkhar anhu fi'lun, dan diakhirkan darinya ada fi'il. Aw wasfun, atau sifat. Kan enggak selamanya fi'il yang beramal, tapi bisa juga apa? Wasf maksudnya isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dari kata-kata yang beramal amalan fi'il. Mustagilun bil amal, tersibukkan dengan beramal fi dhamir ismi sabiq. Sibuk beramal pada dhamir isim yang telah lewat. Au fi mulabisihi, atau sibuk dalam beramal pada isim yang bersambung dengan dhamir isim yang telah lewat. Paham? Tersibukkan dari beramal dengan dhamir dari isim yang kembali pada isim yang telah lewat, atau kepada isim yang bersambung dengan dhamir isim yang telah lewat. Anil amali fi ismi sabiq. Jadi tersibukkan dari beramal dari isim yang telah lewat. Susah ya? Iya. Pindah dulu sini. Pindah dulu ada Muhammad. Sini. Kan tak bisa digeser Muhammad. Iya. Jadi masalah sibuk. Jadi contohnya gini. Contoh perhatikan nih. Kalau antum baca Zaidan, syaratnya kalau antum baca nasab. Kalau baca rofa selesai cerita. Kalau antum baca nasab, Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Zaid, saya pukul dia. Kalau seandainya tidak ada hu ini, saya bilang ini, Zaidan darabtu. Apa i'rabnya Zaidan? Zaidan darabtu. Apa i'rabnya Zaidan? Maf'ulun bih. Selesai cerita. Karena darabtu fi'il fa'il. Ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih boleh di depan. Kan begitu. Cuman masalahnya ini orang sibuk. Dia sibuk beramal pada domir yang kembali pada Zaid. Jadi Zaidan darabtuhu. Kalau anda merok, darabtu, tu apa? Fa'il, hu maf'ulun bih. Bisa enggak ini darabtu Zaidan maf'ulun bihnya darabtu? Itu pertanyaannya. Bisa enggak? Enggak bisa. Dia cuma butuh berapa? Satu maf'ul. Paham? Jadi, kenapa ini bukan maf'ulun bihnya? Karena ini orang sudah sibuk dengan ini. Maaf Zaid, saya sibuk melayani domirmu. Kan ini kamu juga. Jadi ini dibilang istighol. Kan al-masghul la isghol kaidahnya. Yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Yang sibuk tidak boleh dikasih lagi sibuk. Paham tidak? Jadi kalau antum sudah sibuk tidak boleh lagi kasih sibuk. Kan ini darabtu sudah sibuk beramal pada siapa? Domir yang kembali kepada siapa? Zaid. Sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa dinasab? Paham? Jawabannya tetap di i'rab maf'ulun bih.
Paham ini? Tapi mana amilnya? Mahdhuf. Takdirnya itu sesuai dengan korina setelahnya. Nggak harus darabtu, tapi tergantung. Misalnya ini kan di antum maknanya nih Zaid dipukul kan? Berarti takdirnya juga ini. Darabtu Zaidan darabtuhu. Cuma kenapa disebutkan yang pertama? Cukup dengan yang kedua. Iya kan? Kan kalau sudah disebutkan sebelumnya, tidak perlu setelahnya. Kalau setelahnya sudah, tidak perlu lagi sebelumnya. Maka dibilang wajib hilang karena berulang kalimatnya. Dibilangin, dipahamin. Jadi apa pembahasannya ini? Kenapa Zaid mansub? Jawabannya maf'ulun bi. Paham gak ini? Mana amilnya? Mahdhuf secara wajib. Kenapa bukan ini saja setelahnya amilnya? Karena istighfar, sibuk beramal pada siapa? Domir yang kembali pada isim yang telah lewat, yaitu Zaid. Paham yang ini? Paham yang ini? Sibuk beramal pada domir. Yang kedua, sibuk beramal pada isim yang kembali kepada, yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Sebenarnya mudah nih. Zaidan darabtu gulamah. Gulamahu. Zaidun darabtu gulamahu. Zaid saya pukul budaknya. Zaid saya pukul budaknya. Anda paham ini? Jelas ini? Jadi ini darabtu fi'il fa'il. Gulama maf'ulun bi dari Zaid. Maf'ulun bi dari darabtu. Iya kan? Maf'ulun bi dari darabtu. Hu mudafun ilaih. Kembali ke mana? Ke Zaid. Sekarang Zaidan apa? Kan begitu pertanyaannya. Zaidan maf'ulun bi. Tapi maf'ulun bi-nya siapa? Darabtu enggak? Darabtu? Enggak. Kenapa enggak? Karena ini sudah sibuk melayani isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid. Jadi dia bilang, "Afwan, saya sudah sibuk melayani isim yang bersambung dengan domirmu. Saya sibuk. Datang lain waktu." Anda paham ini? Jelasin. Berarti kalau dia sibuk berarti tidak bisa ini. Siapa dia? Kenapa nasab? Fi'il mahdhuf. Paham? Apa takdirnya? Tidak boleh karena antum tidak pukul Zaid. Antum pukul budaknya. Paham? Tinggal takdirnya. Kenapa antum pukul budaknya? Untuk menghinakan Zaid misalnya. Berarti takdirnya ahantu Zaidan darabtu gulamah. Saya hinakan Zaid dengan memukul anaknya, dengan memukul budaknya. Anda paham? Jadi tidak harus takdirnya ini, tapi takdirnya itu tergantung korina, indikasi dari kalimat. Antum bisa pahami firman? Yakin. Jadi kenapa ini darabtu tidak beramal pada Zaid? Karena mahdhuf. Mahdhuf ke Zaidan. Nah ada. Muhammad. Kenapa ini darabtu tidak beramal pada Zaid? Karena darabtu sibuk. Betul nggak? Betul. Jangan begitu. Karena darabtu sibuk. Jadi antum kira susah ini masalah, tapi mudah nih. Cuma tidak dipahami sedikit. Kalau sudah paham, mudah. Sudah ini. Sudah ini. Ini kalau fiil madi, demikian pula fiil yang lain. Antum bisa buat fiil amr. Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Kan? Apa yang namanya Zaidan? Maf'ulun bi, tapi apakah dari idrib? Bukan. Kenapa? Karena sudah sibuk melayani domir yang kembali kepada Zaid. Selesai. Paham kan? Berarti takdirnya idrib Zaidan idribhu. Iya kan? Sama juga dengan Zaidan idrib gulamahu. Sama aja. Fil amr. Zaidan idrib gulamahu. Sama ceritanya.
Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Sudah. Mudah, selesai cerita. Paham Nu'man? Mana dia? Iya. Jelas ini. Siapa yang belum paham ini? Siapa yang belum paham? Tidak ada tuh? Alhamdulillah. Coba kita baca kembali hakikatnya. Hakikatnya ini istigol. Ayat taqaddam asmun, ada isim di depan. Ya kan? Seperti Zaidan. Wa yata'akhkhar anu fi'lun, kemudian diakhirkan darinya fi'il. Maksudnya setelah isim itu ada fi'il. Awasfun atau sifat, maksudnya yang beramal amalan fi'il. Mustagilun bil amali, sibuk dengan beramal. Sebenarnya anil amali fil ismi sabiq. Sibuk dari beramal dari isim yang telah lewat. Tersibuk kan? Sibuk dengan apa? Fi domiril ismi sabiq. Sibuk beramal pada domir isim yang telah lewat. Maksudnya domir yang kembali kepada isim yang telah lewat. Au fi mulabisihi, atau sibuk beramal pada mulabisnya. Maksudnya isim yang bersandar dengan domir yang kembali kepada isim yang telah lewat. Paham gak ini? Iya. Anil amali fil ismi sabiq. Jelaskan. Nah contoh Zaidan idribuhu, sama Zaidan ana doribuhu al-ana au goda. Sama Zaidan ana doribuhu al-an au goda. Jelas ya? Kenapa dikatakan al-an atau goda? Nanti antum akan tahu itu. Itu kan tambahan lain itu. Yang jelas yang antum pahami sekarang itu Zaidan ana doribuhu. Doribuhu ini was. Inilah dia bilang was. Yang beramal-amalan fi'il. Ya, sibuk beramal pada siapa? Domir yang kembali kepada Zaid. Jelas ini? Jelas ini? Cuman tambahan kata al-an au godat nanti. Kan itu terkait dengan pembahasan isim fa'il beramal amalan fi'il kapan? Ada syaratnya, ada ketentuannya. Nanti kita akan tahu. Wa Zaidan darabtu gulamah, sama. Wa qoulihi ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Lihat, wa kulla insanin alzamnahu. Jadi alzamnahu. Seandainya tidak ada hu, maka kulla mansub, maf'ulun bi untuk alzamna. Tapi alzamna sudah sibuk beramal dengan siapa? Hu. Pada domir yang kembali ke mana? Ke kulla insan. Ya, akhirnya dia maf'ulun bi dengan fi'il mahdhuf, yaitu alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Anda bisa pahami? Yakin paham? Yakin? Selesai. Fan nasbu fi dzalika kullihi bimahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dah. Maka nasab pada semua itu adalah dengan mahdhuf secara wajib, ditafsirkan takdirnya oleh apa yang setelahnya. Wa taqdiru idrib Zaidan idribhu wa ana daribun Zaidan ana daribuhu ahantu Zaidan darabtu gulamahu wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Ya sudah? Sudah? Paham ini? Nu'man? Yakin? Tidak berulang lagi ini. Selesai. Titik. Paham ini? Sudah. Wa minha diantaranya, yaitu diantara maf'ulun bi yang dihilangkan apanya? Amilnya. Adalah al-munada. Itu munada maf'ul bi, dihilangkan amilnya. Paham pembahasannya ini? Adalah maf'ulun bi yang dihilangkan apanya? Amilnya. Nah contoh, ya Abdallahi. Kenapa abda mansub? Paham pertanyaannya? Fa inna aslahu, sungguh asalnya ad'u abdallahi. Itu asalnya. Jadi abda itu maf'ulun bih bi fi'ilin mahdhuf fahudifal fi'il, maka dihilangkan fi'ilnya yaitu ad'u. Wa uniba ya anhu, dan digantikan ya darinya. Jadinya ya abdallahi. Jadi itu ya pengganti dari fi'il yang dihilangkan. Sudah bisa paham ini? Mudah kalau ini. Wal munada satu anwa, yang dipanggil itu tidak lepas dari 5. Ini biar buku dasar ada. Ya. Al mufradul alam, pertama nama yang mufrad.
Tahu namanya mufrad pengertiannya di sini? Ma laisa mudhofan wala sabihan bil mudhof. Sama dengan pengertian di isim la. Sama dengan pengertian di isim la. Wan nakiratul maksuda, nakiro yang dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksuda, nakiro yang tidak dimaksudkan. Wal mudhof, nama yang mudhof. Wal musyabbah bil mudhof, nama yang diserupakan dengan mudhof, yaitu bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Lihat rinciannya, harokatnya dan kedudukannya. Fa'ammal mufradul alam wan nakiratul maksuda. Adapun mufrad alam dan nakiro yang dimaksudkan, fayubnayani ala ma yurfa'ani bih fi halil i'rab. Maka keduanya dimabnikan di atas apa dia dirofa, artinya tanpa tanwin. Dimabnikan di atas apa dia dirofa. Tapi ingat, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Walaupun dia mabni tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Seperti isim la. Isim la kan mabni, iya kan? Tapi fi mahalli nasbin isim la. Anda paham ini? Sama juga dengan ini. Munada fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tapi mabni di atas apa dia dirofa. Paham kan? Misalnya Muhammadun, panggil ya Muhammadu, tidak ditanwin. Mabni di atas dhamma tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Iya. Fayubnayani ala dhamm in kana, maka dimabnikan keduanya di atas dhamma jika mufradain. Jika keduanya mufrad, yaitu yang nakiratul maksudah dan mufradul alam ini adalah mufrad. Dimabnikan di atas apa? Dhamma. Nah ya Zaidu wa ya rajulu. Au jam'at taksirin, demikian pula dimabnikan di atas dhamma kalau dia jamak taksir. Nah ya Zuyudu, ya rijalu. Ya, au jam'a muannatsin salima, demikian pula mabni di atas dhamma kalau dia jamak muannats salim. Konsentrasi. Nah ya muslimatu. Au murakkaban mazjiyan, atau murakkab mazji juga dimabnikan di atas apa? Dhamma. Kan dia bukan murakkab idhofi. Bukan mudhaf pun ilai, tapi murakkab apa? Mazji, juga dhamma. Ya ma'di karibu. Ya ma'di karibu. Paham kan? Ya ba'labakku. Ya hadramautu. Anda paham kan? Kecuali yang ditutup dengan wai, mabni di atas kasra. Ya sibawaihi. Paham? Ya ishaqawaihi. Ya nu'manawaihi. Paham ini? Itu dimabnikan di atas apa? Kasro. Jadi syaratnya di sini tentunya murakkab mazji tapi tidak ditutup dengan apa? Wai. Karena kalau ditutup dengan wai mabni di atas kasro. Jelas antum paham? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Selesai. Wa yubnayani 'alal alif fit tatniyah. Mabni di atas alif pada isim mutsanna. Ya nah ya zaidani wa ya rajulani. Wa 'alal wawi fil jam'i. Mabni di atas waw pada jamak. Maksudnya sini jamak mudzakkar salim karena muannats salim sama taksir sudah. Dan pada jamak, maksudnya jamak siapa? Jamak apa? Mudzakkar salim. Nah, contoh ya Zuyudu. Ah? Ya Zaiduna. Iya, itu jamak taksir. Ini ya Zaiduna. Wassalasatul baqiyah mansubatun la ghair. Adapun 3 sisanya dinasab, tidak lain. Artinya tidak mabni. Itu dibilang. Kalau tadi kan dirofa, dimabnikan di atas apa diderofa. Kalau ini tidak ada kata mabni. Mansub. Wahya nakiratu ghairul maksudah. Pertama adalah nakiro yang tidak dimaksudkan. Qaulil a'ma. Seperti perkataan orang buta. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai laki-laki ambil tanganku. Dia tidak tahu laki-laki siapa saja di situ. Dia tidak maksudkan. Iya. Wal mudhaf. Demikian pula yang mudhaf. Nah, ya Abdullah. Wal musyabbah bil mudhaf. Demikian pula musyabbah bil mudhaf. Nah, ya hasanan wajhuhu. Ya toli'an jabalan. Wa ya rahiman bil ibadi. Maksudnya kata yang bersambung dengan syabibul mudhaf itu bisa marfu. Seperti ya hasanan wajhuhu. Bisa mansub ya toli'an jabalan. Bisa majrur ya rahiman bil ibadi. Yang penting dianya sendiri harus apa? Mansub. Paham ini? Tapi kalau antum ditanya apa i'rabnya? Bukan lagi bilang munada, tapi maf'ul bi. Itu dasar bilangnya munada. Paham? Kitab dasar kita bilang i'rabnya apa?
munada mansub. Tapi kalau sudah tinggi bilangnya maf'ul bih. Tapi di orang dasar jangan kasih tahu. Bukan karena tidak mau kasih tahu kebenaran, tapi takut dia bingung. Anda paham ini kan? Karena boleh mengakhirkan penjelasan sampai dia butuhkan. Itu antum harus pahami itu. Boleh mengakhirkan penjelasan sampai dia apa? Butuhkan. Jelas ini? Jadi jangan kasih semua di awal. Karena dia akan punya keyakinan nanti apa? Bahasa Arab asli. Iya, asli susahnya. Paham kan? Jelas ini? Jadi kita harus punya fikih juga dalam mengajar. Dalam mengajar, bukan hanya sekedar semangat. Iya. Jelas ya? Wa qad taqaddama fi babila, dan telah lewat dalam bab la allati linafil jins, yang menafikan jins, bayanul musyabbah bil mudhaf, penjelasan apa itu musyabbah bil mudhaf, wa bayanul muradu bil mufrad fi hadzal bab, dan penjelasan mufrad dalam bab ini, wallahu alam. Telah lewat, paham kan? Masya Allah. Selesai, terus pembahasan kelengkapannya. Sebenarnya sampai di situ cukup. Ini setelahnya ini hanya kelengkapan saja. Kan yang kita ingin tahu dalam nahwu kan hanya bacaannya itu dan jenisnya, itu sudah cukup. Ini kelengkapannya. Yang perlu juga kita tahu. Iya, yang perlu juga kita tahu. Kata beliau faslun. Fasl. Wa idza kana al munada mudhafan ila ya'il mutakallim, kalau munadanya disandarkan kepada ya mutakallim, jaza fihi sittu lugat, boleh padanya 6 bahasa. Jadi kalau munada diidofakan kepada ya mutakallim, seperti misalnya kita bilang kita mau panggil kata gulami. Gulami, ini kan diidofakan kepada siapa? Ya mutakallim. Ini boleh 6 bahasa. Boleh 6 dibaca. Paham kan? Anda bisa paham ini? Mudah, cuma 6 dihafal saja. Paham Muhammad? 6. Apa itu? Sekarang kita lihat. Ahaduha, salah satu dari 6, hatful ya wal ijtiza'u bil kasroh. Boleh dihilangkan ya-nya dan merasa cukup, tercukupkan dengan kasroh. Jadi kalau antum panggil ya gulami, tanpa ya. Enggak, gulami. Bukan gulami. Nah, paham ini? Jadi antum panggil gulami. Boleh hilang ya, enggak apa-apa. Dah? Anda paham ini kan? Paham kan? Bukan masuk mi. Bukan, itu lain lagi itu. Iya, itu bahasa Makassar, Mama. Kan dia saya lihat mukanya kayak ada sesuatu yang dia mau ungkapkan. Iya. Jadi saya ungkapkan saja. Jadi ini pertama. Nah, ya ibadi. Lihat. Itu antum terjemahkan harus muncul. Wahai hamba-hambaku. Jadi itu yang hilang dalam terjemah muncul. Itu fungsinya ini ditahu ada hilang. Paham ini? Karena terjemahannya harus muncul. Jadi ya ibadi. Asalnya ya ibadi. Wa ya qaumi. Lihat. Wahai al-aktsar. Ini terbanyak bahkan. Terbanyak. Itu dihilangkan apanya? Ya dan cukup dengan apa? Kasroh. Itu pertama dan ini terbanyak. Dan susunan terbanyak itu dari susunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu paling sedikit yang keenam. Asalnya yang kedua, itbatul ya sakinatan. Tetap ya tapi dalam keadaan dia sukun. Berarti ini gulami, panggil ya gulami, ya-nya sukun. Ya-nya apa? Sukun. Ada ya tapi ya-nya apa? Sukun. Ini kedua. Nah, ya ibadi. As-salisatu, yang ketiga, itsbatul ya maftuha. Tetap ya tapi di fathah. Berarti ya gulamia. Ya kan? Ya gulamia. Ya-nya ada tapi di fathah. Contoh, nah, ya ibadiyal. Lihat. Alladzina asrafu ibadiyah. Anda paham ini?
tetap ya tapi di fathah. Arabi'ah yang keempat, qalbul kasro fathatan wa qalbul ya'i alifa. Apa terjemahannya ini? Hati kasro fathah, hati ya alif. Hah? Oh iya. Ya, kolbu itu bukan hati. Iya, tapi di sini apa? Qalbul kasroti fathah, merubah, membalik kasro menjadi fathah. Kasro dibalik menjadi fathah, wa qalbul ya alifa, dan ya menjadi alif. Jadi ini gini. Paham maksudnya? Ini kan sebelum ya kasro. Iya kan? Ini kasro diubah menjadi fathah. Setelah dia jadi fathah, tentunya ya jadi alif. Jadi ya-nya jadi alif. Panggilnya ya gulama. Ya gulama. Paham ini? Kasro jadi fathah, ya jadi alif. Ya gulama. Nah, ya hasrota. Perhatikan terjemahannya jadinya nanti. Wahai menyesalku. Paham? Kan tetap artinya. Jelas-jelas? Jadi, ya hasrota. Asalnya itu hasroti. Jelas? Ini keberapa itu? Keempat. Al-khamisah kelima. Hatful alif. Itu tadi sudah diubah sebelumnya fathah. Ya-nya menjadi alif. Sekarang hatful alif. Alifnya boleh lagi hilang. Wal ijtiza'u bil fathah. Dan tercukupkan dengan fathah. Berarti yang tadi ya gulama menjadi ya gulama. Anda paham ini? Nah, ya gulama. Harus hafal ini 4. Karena sebentar itu ada yang 10 bahasa. Jangan. Tidak aja. Iya. Ini jadi 6 dulu. Sebentar ada yang 10 kalau disanakan pada ya. Tapi kata lain. Iya. Jadi harus hafal dulu ini. Nah ya gulama. As-sadis yang keenam. As-sadisa. Hatful alif. Ini yang paling aneh. Dihilangkan alif. Wa dhammul harfi alladhi kana maksuro. Terus di dhammah huruf yang di kasro. Jadi itu hapus alif. Kemudian tadi itu yang di fathah menjadi dhammah. Atau yang di kasro sebelum diubah jadi fathah menjadi dhammah. Kaqauli ba'dim seperti ucapan mereka, sebagian mereka. Ya ummu. La tab'ali. Ummu. Anda paham ini? Iya, paham? Jadi ummu ya ummu. Asalnya apa? Ummi. Menjadi ummu. La tab'ali. Bidomil mim. Di doma mimnya. Di doma apanya? Mimnya. Jadi semuanya boleh. Jangan anggap orang salah kok. Iya, kamu yang salah. Belajar kok dulu. Iya. Anda paham ini? Jadi jangan langsung salahkan. Sampai tinggi dulu belajar. Jelas kan? Ini. Wa quri'a dan dibaca ayat Rabbus sijinu. Kan bacaannya kan Rabbis sijinu. Dibaca Rabbi. Berarti kan dihilangkan ya. Dicukupkan dengan kasro. Itu kebanyakan. Tapi dibaca juga datang dalam qiraah Rabbus sijinu. Paham gak itu? Jadi itu dihilangkan iya-nya, kemudian dhamma. Bidammil ba wahya dhaifah. Di dhamma ba-nya tapi ini qiraat dhaifah, tapi kan ada dibaca. Anda paham kan? Itu dia. Selesai. Itu kalau kata secara umum yang disandarkan kepada ya. Sekarang masuk yang kata khusus. Fa in kana al munada al mudhaf ilal ya. Kalau munada yang disandarkan kepada ya itu adalah aban au umman, adalah bapak dan ibu, jaza fihi ma hadhil lugat, boleh padanya bersama tadi itu 6 arba'ul lugatin ukhar, 4 lugo yang lain lagi. Jadi 6 tambah 4 khusus lafaz apa? Ab dan Jadi tambah lagi 4. Jadinya untuk ab dan berapa bahasa? 10. Apa itu? Jadi coba dulu, coba. Abi, panggil. 6. 1. Abi, panggil. Hah? Ya Abi. 2.
Ya abi. 3. Ya abiya. 3. Ya abiya. 4. Ya aba. 5. Hah? Ya aba. 6. Ya abu. Ya abu. Paham? Sekarang 7, 8, 9, 10. Hah. Lihat baik-baik. Ihdaha salah satunya yaitu ini yang ke-7. Ibdalul ya ta'an maksuratan. Boleh ganti ya-nya menjadi ta yang dikasroh. Jadi kata ini kan abi. 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 Ini ya-nya boleh diganti menjadi apa? Ta. Tapi tanya apa? Kasroh. Dan ingat, ini ba di kasroh kan ada ya kan? Paham? Kalau munada mudhof kan fathah. Cuman dia di kasroh kan apa? Kan Abdullah antum panggil apa? Abdallah. Kan begitu? Cuman ini abi di kasroh kan ada siapa? Ya. Padahal munada mudhof. Kalau hilang ya-nya ganti dengan ta, fathah. Ingat, jadi ganti ya dengan ta yang di kasroh. Tentunya ba-nya kembali ke asal. Fathah. Coba jadinya. Ya abati. Ya abati. Ganti ya-nya dengan ta dan ta-nya di kasroh. Nah, contoh ya abati, ya ummiti, ya ummati dan fathah ya. Ingat fathah karena kembali ke asal munada mudhof. Ya abati, ya ummati. Wa biha qira'ah sab'ah dan dengannya lah qira'ah sab'ah yaitu ada dalam Al-Qur'an tertulis. Ghair Ibnu Amir selain Ibnu Amir pada ayat ya abati di surah Yusuf. Bacaan pertama, ats-tsaniyah yang kedua fathu ta. Dia fathah ta-nya yaitu ya abata. Paham ini? Wa biha qira'ah Ibnu Amir. Dengannya lah qira'ah Ibnu Amir dalam qira'ah sab'ah. Jadi dia baca kan mayoritas ulama qiraah dia baca ya abati. Tapi Ibnu Amir dia baca apa? Ya abata. Ini Quran. Kalau yang lain boleh. Maksudnya antum panggil bapaknya antum, boleh ya abati. Yang kedua apa? Ya abata. Iya, ya abata. Alif bata, abata. Ats-tsalitsah yang ketiga, al-jam'u baina ta wal alif. Boleh antum kumpulkan antara ta dan alif. Artinya setelah ta tambahkan lagi alif. Wa biha quri asyad, dengannya dibaca secara syad, yaitu dibaca apa? Ya abata. Anda pahami? Jadi setelah ta tambahkan apa? Alif. Jadinya ya abata. Jelas ini? Itu yang ketiga. Ar-rabi'ah yang keempat, ya abati bita walia. Ini yang paling lemahnya. Ya abati dengan tak dan ya. Ini paling lemahnya. Kenapa? Karena tak kan pengganti ya. Kemudian ada lagi apa? Ya. Mengumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Ini yang paling lemahnya. Ya abati. Paham? Berarti kita ulang 10 jadinya. Pertama, panggil ya abi. 2. 3. Abiya. Di patah ya-nya. Ya abiya. 5. Ya aba. 6. Ya aba. 5 tadi. 6. Ya abu. 7. Ya abati. 8. Ya abata. 9. 10. Jadi 10 bacaan untuk ab dan Terus lagi ada lagi. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhaf ila liya. Kalau munadanya mudhaf kepada ya. Jadi ini ya. Ini masalah berikutnya. Kalau tadi kan munadanya mudhaf kepada siapa? Mudhaf kepada ya. Kalau ini munadanya mudhaf kepada ya.
Anda paham? Dah? Misalnya walid, ya? Oh enggak. Walad, waladi. Waladu, waladi. Kan ini waladumu mudhaf. Walad mudhafun ilaih, tapi dia juga mudhaf. Ya mudhafun ilaih, berarti mudhaf kepada ya. Gimana cara panggilnya? Kan wahai anaknya anakku. Iya, kan dipanggil wahai anaknya anakku. Kan anaknya anakku. Anu pahami? Kan tadi kan ya waladi, itu 6 bahasa. Kalau antum panggil ya waladi berapa bahasa? 6, sama dengan ya gulami. Tapi ini ya walad waladi, wahai anaknya anakku. Gimana cara panggilnya? Lihat berapa bahasa. Idza kanal munada mudhaf ila liya. Sudah paham berarti bentuknya? Alhamdulillah. Misal ya gulama gulami. Lam yajuz fihi ila itsbatul ya maftuhatan aw sakinah. Tidak boleh padanya kecuali tetap ya di fathah atau di sukun. Jadi hanya boleh ya gulama gulami, ya gulama gulamia. Kalau gulamanya pasti mansub karena munada mudhaf. Jadi ya walada. Kalau untuk panggil berarti ya walada. Kalau ini pasti karena munada mudhaf mansub. Ya walada waladi, ya walada waladia. Cuman 2, jadi tidak apa-apa. Iya, paham gak ini? Cuman 2 yang ini. Terus lagi, ilah kecuali. Jadi ini 2 dong, boleh 2. Tapi kecuali. Idza kana ibnu Kecuali antum panggil itu anaknya pamanku. Ini kan mudhaf ini. Ibnu mudhaf, am mudhafun ilaih. Terus mudhaf lagi kepada siapa? Iya. Ibnu ibnu anak paman, anaknya ibu. Paham kan? Wahai anak dari anak pamanku, omku, sepupuku. Gimana cara panggilnya? Dah? Gimana? Fayajuzu fihi ma arba'ul lughat. Kalau ini boleh padanya 4 bahasa. 4 bahasa. Sepupu ini 4 bahasa. Iya. Apa itu? Hatful ya ma kasril mim. Boleh hilang ya di kasro mimnya. Wa fathiha. Dan boleh juga di fathah mimnya. Jadi kalau ditulis. Apa tadi? Ibnu ammi, kita munculkan dulu. Kalau ibna kan ibna, kan munada mudhaf. Pertama boleh apa? Hilang ya, terus mimnya di kasro atau itu pertama. Yang kedua di fathah. Dipanggil ya bena ammi, ya bena amma. Sama juga dengan Kalau ganti ini anaknya ibu. Anaknya ibu, saudara tiri. Paham ini? Saudara tiri. Berarti ibnah tetap. Ibnah tetap fathah, munada mudhaf. Tapi ummi bila bisa apa? Ya bena ummi, ya bena umma. 2 itu. 2. Wa biha quri'a fis sabah. Perhatikan, dengan 2 bahasa itulah dibaca dalam qiraat sab'ah. Ada di Quran. Fi qoulihi ta'ala, ya bna umma, ya bna ummi. Ketiga, itsbatul ya. Bacaan ketiga boleh antum tetapkan ya-nya. Iya, paham? Jadi ya bna ammi. Ya-nya apa? Tetap. Itu bacaan ketiga. Lihat ke qouli syair seperti perkataan penyair. Ya bena ummi wa yashuqayyiq nafsi. Wahai anak ibuku, wahai saudara kandungku. Anta khallaftani li daharin syadid.
kamu telah meninggalkanku di waktu yang sangat lama. Saking rindunya itu. Ada paham? Syahid kita apa? Yang mana? Ummi. Ada apanya? Ya-nya. Yang terakhir dan ini kita tutup pembahasan kita hari ini karena sudah habis juga, ya. Wa qalbul ya'i alifa. Boleh antum rubah ya-nya menjadi alif. Tentunya antum fathah sebelum alif. Jadinya ya bena amma, ya bena umma. Anda paham ini? Jelas itu? Itu dia. Kakolihi, seperti perkataannya. Ya bena ta'amma. Wahai anak gadis dari pamanku, yaitu sepupuku. La talumi wahja'i. Falaisa yakhlu anki yauman madja'i. Biar nih. Iya. Syahid kita mana? Ya bena ta'amma. Dia ganti ya-nya dengan alif. Jelas itu? Selesai. Alhamdulillah. Sedikit. Masya Allah. Mantap antum. Ada pertanyaan? Tidak, Ji? Kukira jelas, Ji. Nanti Bi, tanya Muhammad. Tidak sama, itu bukan munada. Iya, bukan munada. Kalau itu ya maf'ulun bih. Kalau itu bukan munada, karena itu ya buduni bukan isim. Munada itu isim mansub. Pahamkah ini? Alhamdulillah. Jadi munada mudhof tadi perhatikan itu ya. 6 bahasa. Kemudian kalau ab dan 10. Terus apa lagi tadi? Ibnu am ada berapa? 4. Dah? Kalau bukan dia maka ada 2. Ada 2, ya gulam-gulami. Ada 2. Selesai tak? Semua sudah aman. Selesai. Alhamdulillah. Besok insyaallah kita ambil maf'ul mutlak, maf'ul fi, sama maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, semua. Kita ambil 4. Maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a. Jadi besok 4. Dah? 4 kita besok, 4. Tidak boleh kurang. Kalau masih ada waktu kita ambil hal. Kalau masih ada lagi kita ambil tamyiz. Kita sisakan musatna yang disendirikan. Dah? Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi makan pagi memang besok. Dah? Supaya bagus. Subhanakallahumma wa bihamdika.